Kisah tentang Gus Dur kali ini dituturkan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai orang dekat Gus Dur, Mahfud tentu memiliki kenangan-kenangan kisah yang masih menancap, misalnya dalam bentuk humor atau dalam bentuk karomah. Ditemui saat dalam acara deklarasi Mahfud MD sebagai Capres 2014 di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Ponpes Api Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, politisi asal Madura itu antusias bercerita soal Gus Dur. Misalnya kisah ketika dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Saya cerita pada suatu hari Presiden Abdurrahman Wahid memanggil saya dan mengatakan, "Pak Mahfud, saya perlu 3 ahli tata negara. Saya sudah punya 2 tapi kurang 1. Pertama ahli yang dimiliki Yusril. Yusril akan saya angkat kembali jadi Menkumham. Yang kedua Marsilam Simanjuntak akan saya angkat Menteri Sekretaris Kabinet. Lalu yang ketiga antum," kata Gus Dur. Mahfud pun merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan Gus Dur tersebut. Bahkan dia langsung menawar beberapa kali supaya tidak dijadikan Menteri Pertahanan. Namun beberapa kali penolakan tidak digubris sama sekali oleh Gus Dur. "Saya tidak percaya. Saya kira saat itu bukan Menteri Pertahanan. Ternyata Menteri Pertahanan." Saya lalu bilang, "Tidak pernah belajar ketahanan." Gus Dur menjawab, "Saya saja tidak belajar jadi presiden, bisa jadi presiden, politik itu sifatnya umum," kata Mahfud menirukan Gus Dur. Mahfud lalu menawar, "Bagaimana kalau Menteri Kehakiman?" Gus Dur mengatakan tidak bisa karena Yusril senang berada di situ. "Bagaimana kalau Menteri Sekretaris Kabinet?" "Tidak bisa, karena Marsilam orangnya teliti. Saya perlukan tenaganya urus surat biar tidak salah." Saya tawar, "Bapak Presiden, saya urus Deputi Kemenkumham gantikan Pak Hasbalah M. Saad. Tidak bisa besok saya bubarkan," tutur Mahfud. Mahfud kemudian keluar dan langsung diberi masukan oleh salah seorang temannya supaya tidak menolak permintaan Gus Dur menjadi Menteri Pertahanan. Namun, Mahfud menganggap penunjukan Gus Dur itu lucu dan aneh. Saya keluar, salah satu rekan saya bilang, "Antum kamu, jangan tawar terus kalau tidak mau tidak jadi menteri." Siap, saya terima dan laksanakan. Itu pengangkatan lucu dan aneh. Ketika jabatan itu saya terima besok jam 8 malam rencana akan diumumkan. Lalu saya disuruh berikan kartu nama. Tidak punya kartu nama, akhirnya saya tulis di kertas. "Saya tidak bawa kartu nama," ucapnya. Begitu pulang ke rumah, Mahfud langsung mengatakan ke keluarganya bahwa dirinya ditunjuk sebagai menteri. Namun, istrinya tidak percaya dengan pengumuman yang disiarkan televisi dan dipercepat pengumumannya. "Saya bilang sama anak-anak dan keluarga kumpul. Tapi tiba-tiba pengumuman menteri dimajukan. Diumumkan jam 4 sore, anak-anak saya pada main. Ketika diumumkan hanya ada istri saya tidak percaya. 'Bukan, masa kamu jadi menteri?' Kemudian saya yakinkan, terus telepon berdering di tengah malam," ungkapnya. Bahkan, penunjukan Mahfud sebagai Menhan oleh Gus Dur saat itu mendapatkan banyak protes dari berbagai kalangan. Di antaranya, tokoh reformasi saat itu Amin Rais bahkan Wakil Presiden Megawati juga memprotes rencana Gus Dur itu. Yang mengagetkan banyak komentar sinis. Amin Rais marah. Amin ngomong, "Itu salah itu, Gus Dur pilih teman jadi menteri. Di mana-mana Menhan orangnya harus kelas dunia." Afan Ghaffar bilang, "Mahfud jadi Menhan dia gali kuburnya sendiri." Megawati diberita gak setuju. Gus Dur bilang kemana Wapres gak ada. Biasa kalau perempuan mandi ya pulang mandi. Menke Priyadi dan Mahfud MD yang diejek 2 hari. Gus Dur disalah-salahkan, ujar Mahfud mengenang.